Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suci Prihatiningtyas selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Kebumian dan teman-temanku yang saya sayangi. Kali ini di pertemuan kita yang kedua melalui daring, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari pandemi COVID-19. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang ilmu kebumian. Sebelumnya, apakah teman-teman sekalian tahu apa itu ilmu kebumian? Ilmu kebumian atau geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya. Ilmu geologi ini juga membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, baik itu dari struktur, proses-proses yang bekerja baik dari dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir hingga sekarang ini. Kemudian geologi juga mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua, samudra, cekungan, dan rangkaian pegunungan. Ilmu geologi ini sebenarnya berkembang dapat dikatakan dimulai dari sekitar 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi, yang didasarkan pada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran oleh pakar-pakar filsafat Yunani. Selanjutnya, karena keluasan bidang-bidang yang dicakup, geologi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, geologi fisik adalah suatu studi yang mengkhususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi. Ada juga kemudian selaput air dan hidrosfer, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Proses-proses yang dimaksud tadi dapat dijabarkan sebagai pelapukan, pengikisan, pemindahan, dan pengendapan. Kemudian yang kedua adalah geologi dinamis. Geologi dinamis ini adalah ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi. Ini berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi. Seperti contohnya kegiatan magma yang menghasilkan vulkanisme, kemudian gerak-gerak litosfer akibat dari adanya arus konveksi, gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan, pengendapan, dan pegunungan. Dan selanjutnya adalah asal-usul dari terbentuknya bumi melalui teori-teorinya. Mohon maaf, sebenarnya di slide ini saya sebutkan ada 5 teori. Karena tidak dapat ditampilkan, langsung saja teori yang pertama adalah teori nebula atau teori kabut. Teori ini dikemukakan oleh dua ilmuwan, yakni Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Peter de Laplace pada tahun 1796. Teori ini biasa disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Singkat cerita, menurut teori ini, sewaktu-waktu kabut tersebut berproses berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan, mungkin seperti pusaran angin. Pusaran angin sudah dapat dibayangkan ya, dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kabut lainnya berproses juga dengan cara yang sama. Kemudian, menurut teori ini, jadilah planet-planet yang salah satunya bumi yang kita tempati saat ini. Dan ini adalah gambaran dari teori nebula tadi, yaitu berbentuk pusaran angin yang sangat kencang dan kemudian terbentuklah planet-planet. Untuk teori yang kedua adalah teori pasang surut gas atau tidal. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari yang menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Nah, gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang, lalu lidah tersebut membentuk perempatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Nah, akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet, yaitu bumi salah satu planet tersebut.
Nah, ini adalah gambaran dari teori pasang surut gas tersebut. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Big Bang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Abbe Georges Lemaitre. Ia adalah seorang kosmolog yang berasal dari Belgia pada tahun 1920-an. AB ini berpendapat bahwa alam semesta pada mulanya berasal dari gumpalan superatom yang membentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Kemudian kumpulan tersebut dalam waktu lama semakin memadat dan memanas. Setelah hal tersebut, terjadilah suatu dentuman yang memuntahkan seluruh isi alam semesta. Energi yang dihasilkan oleh Big Bang sangatlah besar yang kemudian membentuk seluruh materi dalam alam semesta dan kemudian akan terus berkembang. Nah, ini adalah awal mula terbentuknya planet-planet yang salah satunya bumi ini. Nah, ini adalah gambaran dari dentuman dari teori Big Bang tersebut. Nah, ini sudah sangat jelas itu ada sebuah dentuman yang menghasilkan suatu planet tata surya. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh astronom R.A. Littleton. Dalam teori ini dikatakan bahwa ada dua bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan ini menyebarkan serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet. Sementara matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak. Itu sebabnya planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi bumi seperti halnya Itu sebabnya planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi matahari, seperti halnya bumi yang saat ini mengelilingi matahari. Nah, dari gambar tersebut sudah jelas, dari kedua bintang kembar tersebut, salah satu bintang tersebut meledak, kemudian berhambur dan menghasilkan planet-planet, yaitu salah satunya bumi ini. Nah, satunya lagi yang tidak meledak itu menjadi matahari yang dikelilingi oleh bumi. Teori yang selanjutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Martin, seorang astronom Amerika, dan Thomas Gamberlin, ahli geologi pada tahun 1916. Dalam teorinya, mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Jadi, ilmuwan ini mengatakan bahwa matahari ini sudah ada sebelum planet-planet tercipta. Suatu ketika ada bintang yang lebih besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Jadi sebelum adanya planet-planet ini ada matahari kan sudah ada sejak awal. Kemudian ada suatu bintang yang ukurannya itu lebih besar dari matahari. Nah, itu terjadi daya tarik pasang pada matahari. Kemudian lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa yang menjauh dari matahari. Namun material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar, kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya terciptalah planet-planet material dari material tersebut, salah satunya bumi yang kita tempati ini. Jadi sebelum ada planet kan matahari sudah ada, kemudian ada suatu bintang yang lebih besar dari matahari, itu datang mendekati matahari, kemudian terjadilah daya tarik pasang antara matahari tersebut, dan materi pada matahari yang lebih besar tersebut terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Setelah itu terbentuklah planet-planet pada tata surya. Nah, ini adalah gambaran dari teori planetesimal. Untuk lebih lengkapnya bisa klik link di bawah ini apabila ada yang kurang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.